warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, serta selamat datang kembali di Dialis, Dialog Legis. Oke, gimana nih kabar teman-teman Dialis semua? Aku harap kabarnya baik-baik aja dan kalian senantiasa semangat untuk selalu beraktivitas. Oke, mungkin kita kenalan terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Naila Shaluna. Aku yang akan jadi moderator pada podcast kali ini. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren, juga menginspirasi tentunya. Nah, bukan Dialis namanya kalau kita nggak ngobrolin sesuatu yang menginspirasi. Aku bakal ngobrol banyak hal bareng UKM yang dikenal dengan segudang prestasinya. Nah, kalian semua penasaran nggak sih dengan siapa narasumber kali ini? Penasaran! Oke, yuk kita panggilin langsung narasumbernya. Halo Bang. Halo, selamat. Kita take ini siang, jadi selamat siang. Oke, selamat siang juga Selamat siang. Bang. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bang, mungkin Abang bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ke teman-teman Dialis. Oke, teman-teman Dialis. Iya. Oke, halo teman-teman Dialis. Kenalin, nama aku Jose. Aku dari Fakultas Hukum angkatan 2022. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita ngobrol soal prestasi dari UKM Debat ini sendiri, mungkin Abang bisa ceritain ke teman-teman Dialis UKM Debat ini apa sih? Terus apa bedanya UKM Debat FH UNES dengan UKM Debat dari kampus lain seperti itu? Tentu yang membedakan satu ya. UKM Debat FH UNES ada di FH UNES. Nah, iya. Itu yang membedakan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tahu apa itu UKM Debat FH UNES, jadi UKM Debat FH UNES itu didirikan tahun 2010. Kita berdiri memang baru, tetapi tidak terlalu jauh dari berdirinya Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Gitu, naiklah. Kemudian dari pertama kali UKM Debat FH UNES itu dibentuk, ada beberapa hal yang kemudian menjadi dasar bagi kami sampai hari ini untuk berproses. Salah satunya adalah bagaimana kemudian slogan di tahun 2010 masih bertahan sampai tahun 2025 atau selama 15 tahun. Itu slogannya adalah Ite Inflammate Omnia. Itu slogan dalam bahasa Latin yang dalam bahasa Indonesia artinya pergilah dan kobarkanlah dunia. Seperti itu. Keren banget nih Bang. Nah teman-teman, sebelum kita ngobrolin soal prestasi, setelah kita ngobrolin juga tentang apa itu UKM Debat ini, seperti kita tahu gitu, UKM Debat FH UNES kan prestasinya banyak banget nih, bertumpuk-tumpuk. Amin. Amin. Oke. Kalau boleh diceritain gitu Bang, prestasi terbaru dari UKM Debat FH UNES ini apa ya? Terus yang paling berkesan gitu bagi UKM Debat ini? Kalau paling terbaru ya, kalau paling terbaru itu kita juara 1 di USU, itu baru di minggu lalu kalau nggak salah. Di minggu lalu kita bermain secara online, full online, karena memang di Sumatera Utara jauh sekali kalau misalkan offline gitu. Kemudian yang paling berkesan tentunya adalah piala bergilir yang kita dapat di Universitas Sunan Ampel. Itu adalah piala bergilir pertama sejak UKM Debat berdiri, dan itu menjadi motivasi paling utama ketika kemudian banyak sekali lomba-lomba debat yang menghadirkan konsep piala bergilir. Makanya kemudian per hari ini juga UKM Debat hadir dengan salah satu departemen yang baru, Departemen Kepenulisan Hukum. Tujuannya adalah untuk mengakomodir misi mendapatkan piala bergilir itu. Jadi piala bergilir itu biasa didapatkan dengan 2 cara. Cara yang pertama itu tentu menang debat, dan cara yang kedua itu bisa menang kepenulisan. Nah, supaya kita bisa mendapatkan piala bergilir, maka keduanya harus bisa terakomodir. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau tahu piala terbaru dan piala yang paling berkesan, nanti bisa cek juga di history Instagram kami, dan juga beberapa piala-piala lain ya, tentu tidak kalah berkesan tapi juga tidak tentu kalah baru ya, karena kami hitung barunya dari sejak periode kepengurusan yang tahun 2025 gitu. Oke. Nah teman-teman nanti bisa cek ya Instagramnya UKM Debat FH UNES untuk mencari tahu apa sih prestasi-prestasi yang udah UKM Debat ini raih. Oke, mungkin selanjutnya kita akan ngobrolin soal prestasi dan pengalaman. UKM Debat ini kan sangat luar biasa gitu ya. Nah, selain prestasi di lomba, UKM Debat juga ternyata punya daya tarik tersendiri nih buat mahasiswa baru. Nah, kebetulan waktu kemarin ospek PKKMB FH UNES, aku lihat UKM Debat ini salah satu UKM yang paling banyak dikunjungi maba. Nah, menurut Abang, apa sih yang jadi daya tarik tersendiri buat maba mengunjungi stand UKM Debat ini?
Sebenarnya kalau dibilang daya tarik, tentu semua UKM ya, semua UKM yang membawa prestasi akademiknya itu menarik untuk didatangi oleh mahasiswa baru. Cuman memang karena kita membawa cukup banyak bentuk piala, akhirnya mungkin itu yang membuat maba tertarik. Kalau misalkan kita bicara sedikit tentang piala yang didapatkan dan lain segala macam, ada obrolan menarik sebenarnya. Jadi aku dan juga beberapa teman-teman dari debat itu merasa bahwa teman-teman yang ada di luar saat ini melihat, oh kok UKM debat baru dapat 4 piala dan lain segala macam. Tapi kemudian yang kami harus sampaikan ke teman-teman semua, yang menjadi motivasi kita untuk hari ini terus mendapatkan piala sebanyak mungkin, itu adalah karena kita melihat adanya progresivitas sejak tahun lalu. Apa itu progresivitasnya? Kalau di tahun lalu, UKM debat itu meraih 6 piala. 6 piala dalam 1 tahun kalender kepengurusan. Tapi kemudian di tengah periode ini kita sudah mendapatkan kurang lebih ada 4 piala. Artinya adalah sudah lebih dari setengah. Yang mana yang sedang kami kejar, sedang kami kebut sekarang itu adalah kita bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan piala kepenulisan. Karena tahun lalu kita mendapatkan piala kepenulisan cukup banyak. Itu ada 12 piala. Makanya tahun lalu tutup buku kita dapat kurang lebih 18 piala. Nah, mungkin dari situlah maba melihatnya, oh kok ini pialanya banyak segala macam. Cuman yang harus teman-teman maba ketahui adalah piala-piala itu didapatkan dengan kerja keras dan juga rasa lelah yang sudah tidak bisa digambarkan. Dan juga pil pahit yang terus ditelan setiap harinya selama riset selama kurang lebih 3 bahkan 4 bulan. Artinya yang mau aku sampaikan ke teman-teman adalah jangan hanya melihat bentuk pialanya saja, tapi lihat pil pahit yang kami telan. Kami memilih untuk menelan pil pahit dibanding kami menelan pil pahit itu seumur hidup. Gitu. Oke. Jadi semua hasil juga ada usaha, ada Betul. hal yang perlu diperjuangkan. Betul. Oke, gitu ya, Bang. Nah, menarik banget ya kalau kita ngomongin soal prestasi. Jadi emang gak heran banyak banget maba yang memang tertarik bergabung di UKM debat ini. Nah, Alhamdulillah. kalau ngomongin soal debat, orang-orang ini kan biasanya masih berpikir kalau debat itu cuma adu argumen, cuma ribut-ribut aja, bahkan ada yang mikir kayak gitu. Nah, lantas debat itu kan pasti ada esensinya tersendiri gitu kan, gitu kan, Bang. betul. Nah, terus menurut Abang, apa sih manfaat UKM debat yang dapat dirasakan mahasiswa secara langsung gitu? Oke, manfaat UKM debat ya. Aku melihatnya bukan dari manfaat yang aku dapatkan sejak aku mahasiswa baru aku bergabung di UKM debat. Tapi bagaimana kemudian aku coba sampaikan ke teman-teman yang nonton dan dengerin semua tentang apa yang dirasakan oleh teman-temanku baik dari angkatan 2023 maupun 2024. Jadi mereka itu melihat bahwa ada peningkatan kapasitas diri yang mereka rasakan sendiri. Entah mereka baru bergabung selama 4 bulan, entah mereka baru bergabung sudah 1,5 tahun dan segala macam. Yang mereka rasakan adalah ketika dulu mereka masuk ke fakultas hukum, bertransisi dari siswa menjadi mahasiswa, yang sangat mencolok, yang menjadi yang menjadi peningkatan kapasitas yang mereka rasakan adalah bagaimana kemudian alur berpikir mereka, cara berpikir mereka melihat sebuah kasus itu menjadi lebih matang dan bisa menjadi lebih kami membahasakannya bisa menjadi lebih terarah lah. Jadi kalau dalam berdebat kita tidak boleh hanya memikirkan satu standing saja atau tidak boleh hanya memikirkan satu argumen saja. Tapi kita harus juga memikirkan argumen yang berseberangan dengan argumen yang sudah kita siapkan. Pro dan kontra itu harus kita pikirkan. Ketika kemudian kami berdiskusi tentang satu kasus, ketika kemudian kami ingin memperdebatkan suatu perkara, maka dalam hal ini yang kita harus lihat adalah kita berdiri sebagai orang yang mendukung perkara ini, tapi di sisi lain juga harus melihat sebagai orang yang menolak perkara ini atau menentang perkara ini. Jadi dalam artian, ketika kemudian teman-teman ini diajak untuk mengasah legal framework-nya, di sini kami melihat atau bahkan mereka sendiri yang merasakan ada peningkatan kapasitas diri di situ. Jadi ketika mereka mengerjakan satu tugas, mereka mengerjakan tugas kelompok atau tugas individu dan juga mereka aktif di kelas, yang menjadi poinnya adalah mereka bisa berpikir satu kali ke depan dibandingkan mungkin ya teman-teman yang katakanlah bukan berarti tidak bergabung di UKM, tapi bukan yang saya lihat adalah yang memiliki literasi yang minim gitu. Karena kalau misalkan di debat, literasinya yang harus dibanyakin. Kita riset 6 jam sampai 8 jam sehari ya tujuannya untuk baca, bukan untuk ngobrol dan bukan untuk berdebat di situ. Debatnya baru akan kita mulai biasanya hamin sebulan atau hamin 2 minggu, hamin 3 minggu, itu baru intens latihan debat. Oke.
Jadi debat ini sebenarnya kan bukan tentang soal menang kalah gitu kan ya Bang. Betul. Nah, tapi juga kan tentang melatih pola pikir tadi yang Abang bilang, terus melatih public speaking juga kan. Betul. Juga mungkin mempertajam critical thinking kita. Ya, gitu. itu dia poinnya. Nah, keberanian kita sebagai mahasiswa juga kan diasah ya di sini. Nah, selain itu juga nggak kalah pentingnya adalah di sini teman-teman kemampuan untuk tetap tenang meskipun kita lagi ditekan sama lawan gitu Itu ya. Pastikan sepakat. itu dilatih di sini. Ya. Nah, ngomong-ngomong dibalik dengan eksistensi dari UKM Debat ini sendiri, pastikan ada cerita perjuangan yang panjang, yang pahit. Nah, boleh nggak sih Bang diceritain gimana perjuangan Abang, gimana kepahitan Abang pas memperjuangkan prestasi yang sangat berharga tadi yang diomongin di awal tadi gitu. Oke. Aku pribadi, ini berarti bicara pengalamanku ya? Iya. Oke, bicara pengalamanku. Jadi aku itu sebelum dapat piala pertama, itu aku udah ikut lomba sekitar 6 lomba. 6 lomba. Entah itu lomba debat, entah itu lomba penulisan, yaitu esai ataupun legal opinion. Tapi belum pernah ada sama sekali satupun yang menang pada saat itu. Itu aku masih ingat, aku di semester 3. Ya, aku di semester 3. Jadi ketika itu, aku berpikir bahwa kenapa ya, seolah-olah usaha yang gue keluarkan itu tidak pernah berbuah hasil yang manis. Tapi kemudian ketika kita di bulan April itu ikut lomba PPATK, lomba lembaga, yang mana pada saat itu yang diselenggarakan langsung oleh PPATK itu sendiri, itu ternyata bisa sampai di babak final dan bisa bawa pulang juara 2. Nah, itulah yang kulihat, ternyata kalaupun selama ini aku tidak pernah menang, 6 piala sebelumnya yang aku impi-impikan itu tidak pernah menang, ternyata Tuhan punya jalan lain melalui piala yang sangat spesial, bukan hanya untuk diriku, bukan hanya untuk delegasiku, tapi juga untuk UKM, untuk fakultas, dan bahkan untuk UNES itu sendiri. Seperti itu. Jadi perjuangan yang didapatkan itu, kalau dibilang pernah nangis karena lomba, pernah nangis. Jadi setiap gagal, fun fact-nya setiap gagal, itu aku selalu nangis, dan aku selalu cerita ke anak-anak bahwa ya nangis, bahkan nangis di mana, nangis di tempat umum itu pernah, karena kita nggak menang, karena aku gagal segala macam, itu aku pernah. Tapi kemudian ternyata ada hal manis yang dipersiapkan, ada canda dan tawa di kemudian hari yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan dalam bentuk cerita yang lain. Kalau dari Bang Jose kan tadi udah. Nah, sekarang mungkin kita ngomongin di UKM Debatnya. Kira-kira pengalaman yang paling menantang di UKM Debat ini sendiri apa sih? Kalau pengalaman paling menantang dari UKM Debat itu ada di setiap akhir tahun dan ada di setiap awal semester ganjil. Khususnya pada saat penerimaan mahasiswa baru. Itu hal yang paling menantang ya. Jadi aku ceritakan dulu, menantang yang pertama itu adalah ketika melepas angkatan yang akan dimisioner. Gitu. Dan kemudian tongkat estafet kepemimpinan itu akan dialihkan ke angkatan di bawahnya. Seperti tahun kemarin, sangat menantang ketika kemudian kami merasa sudah punya kedekatan, sudah membangun hubungan emosional, terutama adik-adik juga punya kedekatan dan hubungan emosional meskipun mereka baru kenal dalam kalender setahun itu. Nah, kenapa aku bilang menantang? Menantangnya karena apakah kemudian kepengurusan baru oleh angkatan baru ini bisa membawa wajah baru dan juga bisa terus berprogres sebagai UKM yang melahirkan prestasi bukan hanya untuk UKM-nya itu sendiri tapi untuk fakultas dan untuk universitas. Nah, hal menantang kedua adalah ketika UKM akan menerima anggota baru. Apa yang menantang? Bagaimana kemudian cara supaya sumber daya manusia yang ada di dalam UKM itu bisa memberikan pelatihan, bisa menyampaikan pembelajaran, oh gini loh caranya riset, oh gini loh caranya berdebat. Karena tidak semua orang kan datang ke UKM itu dengan public speaking yang bagus. Tapi bagaimana kemudian SDM yang ada di dalam UKM itu bisa melatih public speaking itu sendiri, gitu. Aku jujur dulu public speaking juga tidak bagus, tapi kemudian ketika abang-abangku di angkatan 20 maupun angkatan 19 dan juga angkatan 21 itu mengajarkan gini loh public speaking, poinnya yang harus kamu sampaikan itu tebal gitu. Tebal itu artinya apa segala macam. Nah itu diajarkan semuanya meskipun dikemasnya dengan bahasa sehari-hari segala macam. Jadi dua hal itu sangat menantang. Kalau misalkan bicara soal lomba, kami merasa semua lomba itu sama. Jadi tidak pernah membeda-bedakan lomba yang satu dengan lomba yang lain. Jadi kalau sudah lomba, kita lihat itu sudah bukan sebagai tantangan, tapi kita melihatnya sudah sebagai ambisi yang harus bisa dicapai. Iya. Gitu. Oke.
dari semua perjalanan yang memang prosesnya nggak mulus gitu ya Bang. Apa sih motivasi terbesar bagi Bang Jose dan tim untuk terus berprestasi, untuk terus semangat berkompetisi gitu? Motivasi kita sih sebenarnya sederhana ya. Ketika kita berjalan bersama dengan delegasi, ada kemungkinan besar delegasi yang belum sama sekali mendapatkan piala. Gitu. Jadi delegasi itu dibentuk dengan berdasarkan satu kapasitas, dan yang kedua itu tentunya adalah angkatan, supaya ada regenerasi di situ. Contoh misalkan di lomba terbaru yang kami dapatkan di USU, itu ada angkatan dua-duanya, ada Galang di situ, ada angkatan 23-nya ada Loli, ada angkatan 2024 ada Erika. Nah, tujuannya adalah untuk regenerasi, supaya setiap angkatan itu punya pilarnya masing-masing. Itu punya orang yang bisa mengajarkan di setiap angkatan gitu. Nah, kalau misalkan bicara soal hal yang tadi, maka yang menjadi poin kenapa kami terus termotivasi itu adalah supaya orang-orang baru ini yang menjadi delegasi kita itu bisa merasakan kenikmatan, bisa merasakan kebahagiaan ketika kita mendapatkan piala. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua tentunya adalah setiap kita berlomba, setiap kita naik ke panggung nasional, itu kita mendapatkan dukungan dana dari pimpinan. Nah, dana itu juga adalah dana yang teman-teman bayarkan melalui UKT tentunya. Nah, kita tidak pernah mau menyia-nyiakan itu. Jadi, ketika kita tampil, satu motivasi paling utama, salah satunya itu adalah itu. Kita di sini udah dibiayain, kita di sini udah dikasih uang, masa kita pulang tanpa hasil? Itulah yang menjadi semangat kita. Gitu. Tadi kan kita sempat ngomongin soal mahasiswa baru yang tertarik untuk join UKM Debat ya Pak. Yeah. Nah, kira-kira gimana sih strategi dari UKM Debat itu sendiri untuk membimbing anggota baru? Tadi kan sudah di-mention kalau memberikan kesempatan bagi angkatan-angkatan di bawahnya untuk berkembang gitu ya. Lantas, boleh nggak sih Bang spill gimana sih strategi yang UKM Debat ini gunakan untuk membimbing anggota barunya yang benar-benar berkembang dari nol supaya bisa siap untuk berkompetisi begitu? Ya, strategi yang kami pakai itu melalui LRDC tentunya. Jadi LRDC itu adalah Law Reform Debat Competition. Tahun ini diselenggarakan ke-7, ya tahun ke-7. Jadi strateginya hanya melalui LRDC. Kami hanya membuka open recruitment itu melalui LRDC. Jadi kalau misalkan di kelompok belajar atau kalau misalkan di LK atau kalau misalkan di UKM lain itu biasanya dibuka di awal tahun. Kita membukanya itu dari LRDC. Jadi di awal tahun kita tidak membuka oprek sama sekali. Oh, berarti tidak ada oprek umum gitu ya Pak? Nggak ada oprek umum. Makanya kami selalu bilang pada saat open booth atau pada saat PKKMB kemarin, kami selalu bilang bahwa ini adalah pintu satu-satunya untuk masuk ke UKM Debat. Kalau pintu ini sudah tertutup di tanggal 12 September nanti, artinya pintu ini sudah tidak akan dibuka sama sekali. Gitu. Nah, terbukanya melalui apa? Terbukanya melalui 2 tahap. Tahap yang pertama adalah menjadi delegasi, dan tahap yang kedua itu menjadi panitia. Dari situ kita akan melihat progresnya dia selama berjalan itu seperti apa. Kalau misalkan dia menjadi panitia, apakah orangnya oke atau tidak? Gitu. Apakah orang yang berkomitmen menjalankan kepanitiaan itu dari awal sampai akhir? Apakah dia hilang-hilangan segala macam? Kalau misalkan dia menjadi delegasi, hal yang sama kurang lebih berlaku, tetapi khusus untuk bagian risetnya, khusus untuk bagian debatnya. Karena kami melihat kenapa kemudian kami ambil 2 skema ini, tujuannya adalah kita melihat orang yang bergabung ke dalam UKM Debat itu punya 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah dia ingin menghidupkan organisasi, tujuan yang kedua adalah dia ingin menghadirkan prestasi. Untuk yang menghadirkan prestasi kami ambilnya dari delegasi tentunya. Tapi bukan berarti orang yang dari kepanitiaan tidak bisa ikut lomba ketika masuk UKM. Bisa aja, karena semua terbuka. Gitu. Jadi semua anggota itu bisa ikut lomba. Tidak pernah ada yang ditutup-tutupi untuk ikut lomba. Seperti itu. Nah, kalau misalkan strategi ketika mereka sudah mulai berjalan, khusus untuk delegasinya adalah delegasinya ini akan dilatih selama kurang lebih 3 bulan, ya Naila. Selama 3 bulan akan dilatih bagaimana caranya meriset, mencari bahan, bagaimana caranya menyusun bahan, bagaimana kemudian caranya mempersiapkan bahan itu untuk disampaikan pada saat berdebat, bagaimana kemudian caranya supaya kita bisa menanya ke lawan atau menjawab pertanyaan lawan, dan juga bagaimana kemudian caranya kita bisa memenangkan perdebatan melalui bahan yang kita dapatkan. Gitu. Nah, pil pahit itu harus ditelan selama 3 bulan kalau misalkan teman-teman mau masuk ke dalam UKM Debat. Jadi intinya adalah selama 1 semester. Jadi selama semester 1 kalau mereka delegasinya adalah maba, mereka akan digembleng. Karena pelaksanaannya kan November. Jadi ketika pelaksanaannya November, otomatis waktu mereka untuk senang-senang
itu hanya sedikit karena Desember itu kan kita sudah libur, November akhir kita sudah masuk masa tenang persiapan UAS. Jadi selama 1 semester ketika mereka menjadi mahasiswa baru, mereka akan bersiap untuk dilatih dan juga diajari bagaimana cara menyiapkan argumen dan menyampaikan argumen itu menjadi argumen yang sangat matang. Seperti itu strateginya. Mungkin ini juga yang jadi pembeda UKM Debat dengan UKM lain ya. Iya. Gitu. Open registrasi yang memang tidak secara umum. Betul. Gitu ya teman-teman. Nah, melihat antusias mahasiswa baru terhadap UKM Debat ini dan pengalaman luar biasa yang udah UKM Debat ini dapatkan, kira-kira apa sih visi besar dari UKM Debat untuk ke depannya gitu Bang? Visi besar dari UKM Debat, biasanya kalau kita bicara visi kan pasti pakai kata-kata yang bagus segala macam. Tapi sederhananya coba aku sederhanakan ke teman-teman bahwa visi yang mau kita tuju itu adalah menjadi UKM yang benar-benar menghadirkan prestasi, bukan hanya untuk delegasinya, bukan hanya untuk UKM kami, tapi juga untuk Fakultas Hukum dan juga untuk Universitas Negeri Semarang itu sendiri. Dan tentu visi besar yang sangat besar itu adalah bagaimana kemudian kita melahirkan pandangan baru, paradigma baru soal hukum itu sendiri. Itulah yang ingin kami sampaikan. Gitu. Kira-kira UKM Debat ada nggak sih target atau impian besar yang mau dicapai dekat-dekat ini gitu Bang? Impian sih ada ya, impiannya ada. Jadi impiannya semoga UKM Debat bisa mendapatkan juara dalam kompetisi debat hukum pemilu Bawaslu. Karena kita belum pernah mendapatkan piala, tapi beberapa kali mengirimkan delegasi dan semoga tahun ini kita bisa mendapatkan piala Bawaslu. Amin. Kalau gitu terakhir nih Bang, mungkin bisa kasih pesan atau motivasi buat teman-teman mahasiswa baru yang lagi dengerin podcast kali ini, khususnya yang pengen gabung di UKM Debat, yang masih ragu-ragu, yang masih takut, siapa tahu mereka mikir gini, takut salah, minder, teman-teman lebih baik dari aku, nggak pinter ngomong, gini gitu. Kira-kira apa sih pesan dan motivasinya Bang? Pesannya sih sederhana ya. Kalau misalkan teman-teman semua tertarik masuk ke UKM Debat karena melihat prestasi yang didapatkan oleh angkatan-angkatan sebelumnya, angkatan 24, angkatan 23, ataupun angkatan 22, maka ada satu hal yang mereka telan selama mereka berproses mendapatkan piala itu. Yang ditelan adalah pil pahit. Pil pahit itu terdiri dari apa? Mereka sakit selama riset, mereka capek, mereka buang waktu mereka, buang uang mereka. Itu dilakukan setiap hari konsisten selama berbulan-bulan, selama kurang lebih 2 bulan, selama kurang lebih 3 bulan, karena rata-rata bulannya seperti itu. Artinya kalau teman-teman mau merasakan hal yang sama, mau merasakan kebahagiaan yang sama, maka teman-teman harus menelan pil pahit itu. Jadi bagi kami, lebih baik kami menelan pil pahit itu selama 2 bulan supaya kami bisa mendapatkan apa yang kami tuju, dibandingkan kita telan terus pil pahit itu seumur hidup karena kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita tuju selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Ya. Luar biasa banget nih obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak ya Bang Jose udah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman dan motivasi buat kita semua. Betul. Nah, semoga setelah dengerin podcast kali ini teman-teman Dialis makin semangat dan gak ragu buat nge-explore diri sendiri lewat UKM. Nah, khususnya UKM Debat ini. Nah, siapa tahu dengan kalian join UKM Debat, kalian bisa berprestasi, bisa menggali potensi dalam diri kalian dan membuka jalan untuk prestasi-prestasi baru di masa depan. Amin. Saya Naila Shaluna dan saya Jose Jenali pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Ya.